Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Tani Talk, tempat berbagi cerita dan informasi seputar pertanian Kulon Progo. Episode kali ini menjadi episode yang sangat spesial karena dalam rangka 1 tahun kepemimpinan Bupati Kulon Progo Bapak Agung Setiawan dan Wakil Bupati Kulon Progo Bapak Ambar Purwoko. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, Bapak Insinyur Trenggono Trimulyo MT. Selamat datang Pak Kadis, apa kabar sih Pak? Iya baik Pak. Pak, selama 1 tahun terakhir ini, apa saja langkah nyata yang telah dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan di Kulon Progo ini Bapak? Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan, kami bergerak melalui seluruh bidang secara terpadu. Di bidang sarana dan prasarana telah disalurkan bantuan Al-Sintan, alat mesin pertanian sebanyak 190 unit, baik pra maupun pasca panen kepada 130 kelompok penerima. Selain itu, ada inovasi traktor remote siluman, serta penghargaan juara pertama kabupaten terbaik tingkat DIY dalam penggunaan kartu tani untuk pupuk bersubsidi. Kami juga menyalurkan bantuan prasarana seperti jalan usaha tani untuk 10 kelompok, ini sepanjang 1419 meter, kemudian cetak sawah seluas 10 hektar, dan irigasi sprinkle 1 unit untuk kelompok tani di Kulon Progo. Kami juga mendorong penguatan ekonomi melalui desa EKI di wilayah pesisir. Bagaimana dengan sektor kesehatan hewan Bapak? Mengingat ketahanan pangan juga berkaitan dengan sektor peternakan. Betul sekali. Di bidang kesehatan hewan, penanganan PMK terus kami lakukan. Per 11 Februari 2026 tercatat 91 kasus dengan 54 ekor sembuh. Kemudian ini Pak, bagaimana peran penyuluhan Bapak dalam mendukung ketahanan pangan? Melalui bidang penyuluhan pertanian dalam event tahunan Manunggal Fair, kami meraih juara 2 sebagai dinas penyaji terbaik. Kami juga mendorong gerakan menanam pangan di pekarangan kepada kelompok-kelompok wanita. Di bidang peternakan, kami melaksanakan pendampingan bantuan ayam petelur merah putih sebanyak 4.200 ekor kepada 7 kelompok ternak, serta hibah domba 46 ekor pada 7 kelompok ternak. Kami juga menyelenggarakan kontes ternak untuk meningkatkan kualitas dan motivasi peternak. Sementara itu, di bidang produksi telah disalurkan bantuan greenhouse melon pada kelompok tani, penyerahan bantuan bibit kopi sebanyak 50.000 batang di Sawiganuk dan Girimulyo. Melalui bidang ketahanan pangan, kami melakukan berbagai langkah strategis, diantaranya hibah sarana pengembangan desa B2SA. Kami juga menyalurkan hibah pengembangan pekarangan pangan lestari atau P2L kepada 5 kelompok wanita tani. Cadangan pangan Kabupaten Kulon Progo hingga akhir tahun 2025 mencapai 41,25 ton. Kami juga melakukan pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar, asal tumbuhan, serta penanganan kerawanan pangan di wilayah yang membutuhkan. Petani kita masih bergantung pada pupuk kimia. Padahal tanpa bahan organik, tanah bisa rusak dalam jangka panjang. Di sisi lain, limbah peternakan melimpah, namun belum dimanfaatkan optimal dan justru berpotensi mencemari lingkungan. Jaladara, jasa layanan kedaulatan hara, hadir dengan pendekatan berbeda. Melalui sistem brigade mobil, tim dan mesin datang langsung ke lokasi petani untuk mengolah limbah secara in situ. Dengan Jaladara, limbah bukan lagi masalah, tetapi menjadi sumber daya bernilai bagi pertanian berkelanjutan
dan kedaulatan hara. Peternakan di Kabupaten Kulon Progo masih didominasi peternakan rakyat dengan kepemilikan ternak yang relatif sedikit dan tersebar di seluruh wilayah. Usahanya pun masih bersifat sambilan, belum sepenuhnya menjadi skala bisnis peternakan. Sebagian besar peternak masih mencari rumput setiap hari untuk pakan, sehingga membutuhkan waktu cukup lama. Melalui slogan Ngingu Kewan Tanpa Ngarit, hadir inovasi Jala Paksi, jasa layanan pakan silase. Program ini mendorong peternak mengolah hijauan serta memanfaatkan limbah pertanian seperti jerami padi, jagung, kacang, dan kedelai menjadi pakan fermentasi atau silase. Dengan inovasi ini, waktu lebih efisien, produktivitas meningkat, dan ketahanan pakan dapat terwujud. Inovasi di bidang pertanian sangat terdukung dengan tingkat pemahaman tentang pertanian dari Bapak Bupati Kulon Progo, Agung Setiawan, yang berlatar belakang pelaku di bidang pertanian dan lingkungan hidup yang berkiprah hingga tingkat nasional, sehingga curahan ilmunya dapat membawa perubahan nyata dalam perencanaan pembangunan di sektor pertanian dan lingkungan hidup Kulon Progo. Jangan lelah mencintai Kulon Progo. Kulon Progo keren, keren, keren. Ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kerja bersama seluruh elemen masyarakat, mulai dari petani hingga konsumen. Luar biasa sekali Bapak. Berbagai program lintas bidang ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan memang harus dibangun dari hulu hingga hilir. Terima kasih atas penjelasan dan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo. Saya Ismi pamit undur diri, sampai jumpa di Tani Talk selanjutnya. Tani Talk, tempat berbagi cerita dan informasi seputar pertanian Kulon Progo.